Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami banggakan seluruh siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK, marilah kita senantiasa memuji dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat melanjutkan pembelajaran kita. Namun pada hari ini kita sampai pada bab 5, yaitu tentang cerahkan hati nurani dengan saling menasihati. Semoga dalam pembelajaran ini mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan ke hadirat junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Skema pelajaran kita atau yang akan kita bahas diantaranya adalah menghafal Quran surat Ali Imran ayat 159 dan hadis terkait. Kemudian membaca Quran surat Ali Imran ayat 159 dan hadis terkait tentang demokrasi. Kemudian kita sama-sama menganalisis dari Quran surat Ali Imran ayat 159 tersebut dan hadis tentang demokrasi. Diharapkan nanti setelah kita selesai pembelajaran mendapatkan apa itu nilai-nilai demokrasi dari sudut pandang Al-Quran atau agama Islam. Materi yang akan kita pelajari yaitu pada bab cerahkan hati nurani dengan saling menasihati, yang mana subbabnya kita akan membaca Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 ya. Kemudian ada analisis dari Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 dan hadis terkait tentang saling menasihati, hikmah dan manfaat saling menasihati ya, sehingga nanti terbentuk sikap dan perilaku saling menasihati. Nah, sebelum kita bahas, marilah kita baca dan mohon diperhatikan tentang Quran surat Ali Imran ayat 159 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Pada pertemuan kali hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang tajwid dari Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita simak, kita baca bersama-sama tentang dari Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka ladzulmun 'adzim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir.
Shadaqallahul adzim. Selanjutnya kita bahas tajwid yang berada pada Quran Surat Ali Imran ayat 159. Yang pertama pada lafadz atau kalimat fabima. Di situ terdapat hukum bacaan mat tabi'i. Ya, karena ada fathah diikuti alif. Yang namanya mat tabi'i adalah ketika ada fathah fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, kemudian domah diikuti wawu sukun yang tidak bertemu hamzah, tasdid ataupun huruf yang bersukun. Pada kalimat rahmatim mina, ya di situ terdapat idgham biguna, yang mana alasannya adalah tanwin diikuti huruf mem. Yang disebut idgham bigunah adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 4, ya non mem wawu. Pada lafadz linta, ya di situ terdapat bacaan ikhfa hakiki dengan alasan yaitu non sukun diikuti huruf ta. Yang namanya ikhfa hakiki yaitu ketika ada nun sukun bertemu dengan nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15, yaitu ta, sa, jim, dal, dal, za, shin, shin, shot, dot, to, do, fa, kof, kaf. Ya. Kelanjutannya adalah kalimat faddon golido, yaitu terdapat bacaan idhar halqi. Ya. Yang disebut idhar halqi yaitu adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf halqi, hamzah, ha, kha, ain, goin. Pada lafadz lan faddu itu terdapat bacaan ikhfa karena adanya nun sukun diikuti huruf fa. Tadi sudah kita bahas apa itu ikhfa hakiki. Pada lafadz min haulika terdapat hukum bacaan idhar, ya dengan alasan yaitu adanya nun sukun diikuti huruf huruf ha, bukan ha. Ya, tadi kita sudah bahas apa itu idhar halqi. Kemudian pada anhum wastaufir, di situ ada bacaan idhar syafawi karena ada mim sukun diikuti huruf wawu. Yang namanya idhar syafawi yaitu adalah ketika ada mim sukun bertemu selain dengan mim dan ba. Fil amri, ya di situ hukum bacaannya adalah idhar komari atau disebut juga alif lam komariyah, karena adanya alif lam sukun diikuti huruf hamzah. Kemudian pada kalimat alallahi yaitu terdapat bacaan lam jalalah yang disebut lam tafkhim atau bacaan tafkhim dengan alasan adanya lafadz jalalah Allah yang didahului fathah. Yang namanya lam jalalah tafkhim adalah ketika ada lafadz jalalah Allah didahului fathah atau dhammah. Kemudian pada kalimat al-mutawakkilin terdapat bacaan mad arid lisukun. Yang namanya mad arid lisukun yaitu ketika ada mad bertemu dengan huruf hidup yang kemudian mati karena dibaca waqaf. Itulah disebut mad arid lisukun. Bacaan tajwid yang terdapat pada Quran surat Luqman ayat 13 dan 14 diantaranya yaitu pada lafal qola. Di situ terdapat hukum bacaan mat tabi'i, yaitu alasannya karena adanya fathah diikuti alif. Sementara definisi mat tabi'i ialah ketika ada fathah diikuti alif, kasroh diikuti ya sukun, dhammah diikuti wawu sukun tanpa diikuti hamzah, sukun atau huruf yang bertasydid. Pada nomor 2 lafadz libnihi yaitu terdapat bacaan qalqalah sugro, ya dengan alasan huruf ba bertanda sukun di tengah kata. Sementara yang namanya qalqalah sugro yaitu ketika ada huruf qalqalah ba, jim, dal, to, qaf
yang disukun atau mati di tengah kalimat atau matinya bukan karena wakof. Kemudian pada lafadz ya'iduhu ya bunayya, di situ terdapat bacaan mad silah qasirah dengan alasan huruf ha dhamir berharokat, didahului huruf berharokat dan diikuti huruf selain hamzah, ya, itu mad silah qasirah. Makanya mad silah qasirah itu adalah ketika ada mad silah atau hu dan hi yang dibaca panjang yang tidak diikuti hamzah, itulah mad silah qasirah. Pada lafadz ladul mun'adim itu terdapat hukum bacaan mad arid lisukun. Ya, mad arid lisukun sendiri adalah mad tabi'i diikuti huruf yang bersukun karena wakof. Ya, terdapat di situ diikuti mem. Ya, dinya adalah mad tabi'i, memnya bersukun karena wakof, ladul mun'adim, maka disebut bacaan mad arid lisukun. Pada lafadz wahnan ala, ya, itu terdapat bacaan idhar halqi dengan alasan tanwin diikuti huruf ain. Sementara bacaan idhar halqi sendiri ialah ketika ada nun sukun atau tanwin diikuti huruf hamzah, ain, ghain, ha, kha dan ha, ya, itu disebut bacaan idhar halqi. Selanjutnya pada lafadz billahi, di situ lam jalalah dibaca tarqiq, ya, dengan alasan lafadz Allah didahului huruf yang berharokat kasroh, maka harus dibaca tarqiq atau tipis. Kemudian pada lafal inna, di situ terdapat bacaan gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Sementara gunnah musyaddadah yaitu adalah ketika ada nun atau mim yang bertasydid. Selanjutnya pada lafadz asyirka, di situ terdapat idgham syamsiyah, yaitu ada alif lam atau lam diikuti shin. Yang namanya idgham syamsiyah yaitu diantaranya adalah ketika ada al atau alif lam diikuti huruf syamsiyah, yaitu diantaranya adalah ta, sa, ro, za dan sebagainya, termasuk diantaranya adalah huruf shin. Kemudian pada lafadz al-insanu, di situ terdapat bacaan idhar qamari, ya, karena ada al yang diikuti hamzah, maka al dibaca jelas atau idhar qamari. Sementara idhar qamari sendiri yaitu ketika ada alif lam atau al diikuti huruf-huruf qamariyah, yaitu diantaranya adalah hamzah, ba, jim, ha, kha dan seterusnya. Itu disebut bacaan idhar qamari. Kemudian yang terakhir ada bacaan idgham bigunnah, yaitu pada lafadz wahni wa fisaluhu. Ya, alasannya adanya kasrotain atau tanwin bertemu dengan wawu. Sementara yang namanya idgham bigunnah yaitu ialah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4, yaitu ya, nun, mim, wawu, maka itu disebut bacaan idgham bigunnah. Demikian pembahasan kita tentang tajwid yang terkandung dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wal-afu minkum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pertemuan dan pembahasan tentang tajwid dari Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14.
Semoga pembahasan singkat kali ini mendapatkan ridho dari Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.